Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 SMK Sahabat Perjuangan. Oke, ketemu lagi dengan Bu Bunda hari ini dalam mapel matematika. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa supaya nanti belajarnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, doa mulai. Oke, doa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Limit fungsi ini bisa diartikan mendekati hampir, atau sedikit lagi, atau harga batas untuk limit fungsi. Limit fungsi ini bisa didefinisikan yaitu suatu limit fx dikatakan mendekati a dengan fx mendekati a. Cara bacanya fx garis panah a ini adalah suatu limit fx mendekati, panah ini dibaca mendekati a sebagai suatu limit. Bila x mendekati a, maka penulisannya adalah x panah a, atau dinotasikan limit fx sama dengan a dengan x mendekati a. Untuk limit fungsi aljabar, langkah-langkah mengerjakan limit fungsi supaya bentuk tak tentu dapat dihindari. Yang pertama yaitu substitusi langsung. Nanti untuk mengerjakannya langsung disubstitusikan di dalam fungsinya atau difaktorisasi atau difaktorkan. Yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan. Yang keempat, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Beberapa teorema limit. Bila limit fx sama dengan a, bila limit fx sama dengan a dan limit gx sama dengan b, nah, limitnya ini yaitu x mendekati a. Tadi garis panah ini diartikan dengan mendekati. Jadi bacanya limit fx sama dengan a dengan x mendekati a, dan limit fungsi gx sama dengan b dengan x mendekati a. Maka yang pertama teoremanya yaitu limit k dikali fx dengan x mendekati a, maka sama dengan k-nya ini kita keluarkan, yang aslinya di dalam kurung kita keluarkan di depannya limit. Jadi yang dilimitkan adalah fungsi fx. Jadi k limit fx dengan x mendekati a sama dengan k-nya masih tetap dan limit fx dengan x mendekati a. Di sini tadi sama dengan a, ketika dikalikan a. Yang kedua, hasil teorema yang kedua yaitu limit buka kurung fx ditambah dikurangi atau ditambah bisa dikurangi bisa gx dengan x mendekati a, maka sama dengan limit kita limitkan satu per satu, berarti limit fx ditambah dan dikurangi limit gx dengan x mendekati a, ini juga sama dengan x mendekati a. Itu beberapa teorema limit. Maka hasilnya kalau limit fx dengan x mendekati a tadi yaitu sama dengan a, maka di sini ditulis a. Untuk limit gx dengan x mendekati a di sini tadi sama dengan b, maka sini diganti
B. Berarti A ditambah atau dikurangi B. Oke, selanjutnya yaitu limit yang ketiga, limit fx dikalikan gx dengan x mendekati A. Sini limit fx dikalikan gx, kita limitkan satu persatu, limit fx dikalikan limit gx dengan x mendekati A, maka limit fx x mendekati A tadi sama dengan A, dan limit gx dengan x mendekati A sama dengan B, maka A dikali B. Yang keempat yaitu limit dengan fx per gx dengan x mendekati A, maka sama dengan limit fx x mendekati A dibagi atau per limit gx dengan x mendekati A. Nama lainnya sama tadi, untuk limit fx maka sama dengan A, dan limit gx sama dengan B. Jadi kalau pembagian A per B. Teorema yang kelima. Di sini limit x mendekati A, fx pangkat n sama dengan limit fx x mendekati A pangkat n, maka yang dipangkatkan adalah semuanya. Setelah kita hitung limitnya baru dipangkatkan, atau sama dengan A pangkat n. Yang keenam yaitu limit akar fx dengan x mendekati A, maka sama dengan akar, semuanya diakarkan, jadi limitnya ada di dalam akar. Akar limit fx x mendekati A sama dengan akar A. Soal latihan. Nilai dari limit 3x dengan x mendekati 2 adalah, nah tadi caranya ada yang disubstitusikan, ada yang faktorisasi. Nilai dari limit 3x adalah x mendekati 2. Soal latihannya, nilai dari limit 3x adalah x mendekati 2. Jadi di sini ada A1, B2, C3, D4, E6. Kita akan menggunakan cara yang ini akan dibahas. Jadi limit 3x dengan x mendekati 2. Jadi caranya di sini langsung disubstitusikan bahwa x-nya adalah mendekati 2, maka x dari 3 ini kita ganti angka di 2. Nah, x-nya 2 ini kita ganti di x-nya 3, maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, pembahasan yang kedua ini kalau menggunakan cara substitusi. Limit 3x x mendekati 2. 3 ini tadi sebagai k, maka diganti di depan, maka limit x mendekati 2 adalah 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah nilai dari limit 3x dengan x mendekati 2 adalah jawabannya, kalau 6 berarti yang E. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Nilai dari limit 6x
dikurangi 2x dengan x mendekati 3 adalah limit 6x dikurangi 2x dengan x mendekati 3 adalah nilainya. Nah, nilainya berapa? Di sini ada pilihannya A min negatif 6, B 8, C 12, D 14, dan E 16. Caranya kita menggunakan pembahasan pertama, yaitu dikurangi langsung, dikurangi dulu baru memakai cara substitusi. Kenapa dikurangi dulu? Karena di sini variabel x-nya adalah sama, maka bisa dioperasikan langsung. Jadinya 6x dikurangi 2x sama dengan 4x. Jadinya limit 4x dengan x mendekati 3 sama dengan x-nya ini kalau disubstitusikan, x-nya ini diganti 3 sama dengan 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Ada pembahasan yang kedua, yaitu dilimitkan satu per satu. Berarti limit 6x x mendekati 3 dikurangi limit 2x dengan x mendekati 3. Langsung disubstitusikan. 6 dikali 3 dikurangi 2 dikalikan 3. 3 dari mana? Dari x mendekati 3. Makanya di dalam kurung ini adalah 3. 6 dikali 3 sama dengan 18, dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadinya 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Jadinya sama pembahasan 1 dan 2. Sekarang limit fungsi bentuk 0 per 0. Kalau 0 per 0, jika fx sama dengan x dikurangi a dikalikan hx, dan gx sama dengan x dikurangi a dikali kx, maka limitnya adalah fx per gx dengan x mendekati a sama dengan limit, ini diganti x dikurangi a dikali hx per x dikurangi a dikali kx. Ini masih rumusnya. Jadinya limit hx per kx dengan x mendekati a sama dengan ha per ka. Limit fungsi bentuk tak hingga per tak hingga. Jika diketahui limit tak hingga sebagai berikut, maka limit a x pangkat n ditambah b x pangkat n min 1 ditambah b tambah c per p x pangkat m ditambah q x pangkat m min 1 ditambah b plus r, ini sama dengan r. Maka r di sini sama dengan 0 jika n kurang dari n. Maka n di sini harus kurang dari n. Yang kedua, r sama dengan a jika n sama dengan m. 3r sama dengan tak hingga jika n lebih dari m. Kalau sama dengan ini bisa dimasukkan. Kalau 0 berarti n nya ini harus kurang dari. Kalau r nya tak hingga maka n nya ini lebih dari m. Oke, limit fungsi bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, bentuknya yaitu limit akar ax ditambah b dikurangi akar px ditambah q dengan x-nya mendekati tak hingga, maka sama dengan r. Dan yang pertama, r sama dengan tak hingga,
jika A-nya ini lebih dari B. Dan R-nya sama dengan 0 jika A sama dengan B dan R-nya sama dengan negatif tak hingga jika A kurang dari B. Limit akar A X pangkat 2 plus BX tambah C dikurangi akar P X pangkat 2 ditambah QX ditambah R ini sama dengan R. 1. R sama dengan tak hingga jika A lebih dari B. Dan yang kedua, R sama dengan B dikurangi Q per 2 akar A jika A nya ini sama dengan B. R sama dengan negatif tak hingga jika A kurang dari B. Soal latihan 4 nilai dari limit X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4X per 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 2X dengan X mendekati 0. Di sini ABC-nya yaitu A3, B2, C1, D negatif setengah dan E negatif 2. Oke, pembahasannya yaitu kalau X ini 0 mendekati 0 maka X nya semua kita substitusikan yaitu 0 pangkat 4 dikurangi 3 dikalikan 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 per 2 dikalikan 0 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 2 dikurangi 2 dikalikan 0. Maka kalau perkalian 0 maka hasilnya tetap 0. Maka 0 per 0. Jika 0 didistribusikan menghasilkan tak hingga berarti limitnya yaitu bukan solusi sehingga soal diselesaikan dengan cara faktorisasi. Berarti untuk cara substitusi ini hasilnya bukan solusi maka menggunakan cara yang kedua yaitu faktorisasi. Maka persamaan yang pertama yang atas kita faktorkan, X nya kita keluarkan jadinya X dalam kurung X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 4. Untuk yang bawahnya yaitu 2X pangkat 3 dikurangi X kuadrat min 2X. Ini kita faktorkan, X nya kita keluarkan 1, jadinya tinggal 2X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Nah setelah itu ini yang di dalam kurung kita limitkan yaitu 0, kita masukkan 0. Ini 0 pangkat 3 kan tetap 0. 3 dikali 0 0 plus 4. 4 nya masih tetap 2 kali X pangkat 2. Kalau X nya 0 berarti tetap 0. Ini min X jadinya min 0 dikurangi 2 sama dengan 4 per negatif 2 sama dengan negatif 2. Oke, itu tadi pembahasannya. Maka hasilnya lihat hasilnya tadi negatif 2. Oke, berarti hasilnya adalah E, itu negatif 2. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari soal
atau latihan soal yang ini tentang limit. Kalau nggak ada akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu untuk soal kedua, nilai dari limit x pangkat 2 dikurangi 4 per x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 dengan x mendekati 2 adalah, ini abisanya A1, B4 per 5, C3 per 5, D2 per 5, dan E negatif 1. Oke, pembahasannya yaitu limit x pangkat 2 dikurangi 4 per x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 dengan x mendekati 2. Kita ini menggunakan faktor, difaktorkan x pangkat 2 dikurangi 4, maka faktornya x dikurangi 2 dikali x ditambah 2 per x dikurangi 2 dikalikan x ditambah 3. Ini faktor dari x kuadrat ditambah x dikurangi dengan x mendekati 2. Setelah itu, apabila ada yang sama, maka kita coret. Nah, x min 2 dan x min 2 ini sama, maka kita coret, tinggal x plus 2 per x plus 3. Baru x nya ini yang mendekati x mendekati 2 ini kita masukkan di variabel x. Jadinya 2 ditambah 2 per 2 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 4 per 5. Jadi jawabannya adalah 4 per 5. Oke, itu latihan soal yang kedua. Oke, mungkin ini saja bisa saya sampaikan untuk materi limit hari ini. Mungkin kalau kurang paham silakan nanti ditanyakan ya. Seperti biasanya kalian WA Bunda yang bertanya. Oke, untuk tugasnya nanti saya kirimkan di grup ya, di grup matematika. Mungkin apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.